رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, langsung saja mari kita mulai untuk menyingkat waktu sampai di halaman 50 Fir'aun. Jadi dalam kitab-kitab salaf atau kitab turas itu banyak sekali istilah-istilah. Dalam kitab-kitab turas ada Fir'aun, ada Tambihun, kemudian ada Faslun. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun ini adalah cabang dari beberapa penjelasan syarih atau orang yang mensyarahi kitab. Jadi kitab ini ada matannya, namanya kitab Safinatun Najah, itu matan. Kemudian ada syarahnya, namanya kitab Kasyifatus Sajah. Nah, ini di dalam syarah ini ada beberapa hal atau penjelasan. Ini kebetulan kita sampai di Fir'aun. Fir'aun ini biasanya cabang dari penjelasan pokok pembahasan. Pokok pembahasan di sini kemarin kita mempelajari tentang syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fir'aun i'lam anna nazara al-mar'ati ila zawjiha jaizun fi jami'i badanihi ka'aksihi. Ketahuilah sesungguhnya melihatnya seorang perempuan kepada suaminya, jaizun ini boleh, fi jami'i badanihi, melihat seluruh anggota badan, juga boleh melihat seluruh anggota badan istrinya. Nah, ini poin pembahasan. Makanya fikih atau fikih itu biasanya poin pembahasannya dijelaskan dulu oleh para ulama. Setelah itu ada pengecualian dan pentafsiran, ada rincian. Nah, di sini Asy-Syaikh An-Nawawi menjelaskan, nah betul seperti itu. Kemudian akan tetapi ada pengecualian. Immana'aha minan nazari ila auratihi, imtana'a 'alaiha an-nazaru ilaiha. Akan tetapi apabila seorang suami mencegah istrinya untuk melihat auratnya suaminya, jadi ada seorang suami mencegah istrinya supaya auratnya ini tidak dilihat sama istrinya karena malu atau apa misalkan, maka imtana'a 'alaiha an-nazaru ilaiha, maka bagi istri tidak boleh melihat auratnya suami. Itu. Jadi pokok pembahasannya suami istri boleh. Suami boleh melihat seluruh anggota badannya istri. Begitu juga istri boleh melihat seluruh anggota badannya suami. Akan tetapi apabila suami melarang istri untuk melihat auratnya, maka tidak boleh. Bikhilafil aksi, kalau tadi kan kaaksi, bikhilafil aksi. Akan tetapi bagaimana kalau suami melihat auratnya istri?
fa innahu jaizun qat'an. Kalau suami mau melihat auratnya istri itu boleh secara mutlak, baik dilarang maupun tidak dilarang. Oh, santri ini merdeka. Santri merdeka. Santriwati waduh silakan. Ya kalau memang fikih seperti itu, bahwa ar-rijalu, kembalinya ke Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi tapi bagi santriwati jangan kecil hati, karena begini, dalam hukum berumah tangga atau suami istri, bahwa memang seolah-olah istri terintimidasi, tapi tidak seperti itu. Bahwa suami punya kewajiban menjaga istri dalam hal apapun, zahiran wa batinan, ibadatihi wa maksiyatihi, atau ibadatiha wa maksiyatiha. Artinya suami wajib mendidik istri ketika istri khilaf bermaksiat, wajib mengingatkan istri ketika istri waktunya untuk melaksanakan sholat. Dalam hal ibadahnya, dalam hal muamalahnya, yang bertanggung jawab secara permanen adalah suami. Maka walhasil, secara kesimpulan bisa diambil bahwa ketika istri meninggalkan sholat, istri terkena dosa, suami juga terkena dosa kalau suami tidak mengingatkan. Ketika istri bermaksiat, istri berdosa, suami berdosa ketika suami tidak mau menasehatinya. Ini tanggung jawab suami, jadi besar. Jadi jangan merasa menang dulu. Dalam hal ini mungkin menang. Jadi ketika istri pengen melihat anggota badannya suami, ini boleh, tapi kalau suami melarang tidak boleh. Tapi tidak sebaliknya, kalau suami pengen melihat auratnya istri, boleh secara mutlak, baik dilarang maupun tidak dilarang, baik mau ataupun tidak mau. Karena apa? Karena secara derajat, ya, secara derajat atau secara kepemimpinan atau leadership, ya, kepemimpinan rumah tangga, bahwa suami memang berhak untuk melakukan hal itu. Makanya kewajiban suami adalah menafkahi zahir dan batin. Akan tetapi kewajiban suami juga untuk menjaga muruah istri, kehormatan istri, harga diri istri. Itu juga kewajiban suami. Kewajiban suami untuk menjaga bagaimana agar istri tidak bermaksiat, agar istri supaya menjaga ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Itu istri. Li'annahu yamliku at-tamattu biha. Kenapa kok suami boleh melihat auratnya istri walaupun istri melarang? Karena alasannya li'annahu yamliku at-tamattu biha, karena suami boleh untuk bersenang-senangan dengan istrinya apapun kondisinya dan dari arah manapun, yang penting tidak dilarang syariat, ya. Itu. Kembalinya ke Al-Quran lagi, nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum an-nasyitum. Langsung hafal kalau dalil seperti ini, ya. Nisa'ukum harsul lakum, perempuan-perempuan kalian, harsul lakum adalah ibarat sawah ladang kalian. Fatu harsakum an-nasyitum, maka datangilah sawah ladang kalian, an-nasyitum ay kaifa syitum, apapun yang kalian mau, dalam kondisi apapun yang kalian mau. Itu Al-Quran. Jadi kita mau nggarap sawah itu kan baik musim penghujan, musim kemarau, atau kalau mau nanam biji-bijian, kan terserah kita sebagai pemilik, kan, ya. Itu cepat kali kalian jawab. Cepat kali kalau masalah seperti ini, Pak. Tapi kalau bab mat lazim mustaqil saya nggak paham. Masya Allah.
Ya, mana Farisi? Kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan wa auratul khurrati fis salati. Kita membahas tentang kebolehan melihat ya. Boleh bukan berarti dianjurkan. Ya, boleh melihat. Karena apa? Karena ada salah satu seorang sahabat itu melihat kemaluannya sendiri aja tidak pernah. Yaitu sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya dijuluki karramallahu wajah. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat, bahkan kemaluannya sendiri tidak pernah dilihat. Itu Sayyidina Ali, makanya dijuluki karramallahu wajah. Allah memuliakan wajahnya. Itu Sayyidina Ali. Artinya apa? Artinya fikih memberikan sebuah hukum akan tetapi tidak menganjurkan. Boleh artinya tidak berdosa, tidak haram gitu, tapi tidak dianjurkan. Gitu ya. Kemudian auratnya perempuan, al-hurrah itu artinya perempuan yang merdeka ya. Perempuan yang merdeka itu artinya perempuan yang tidak hamba sahaya. Karena kalau dulu ada yang namanya al-amah. Amah itu budak. Budak itu di bawah kekuasaan pemiliknya. Nah, itu untuk sekarang tidak ada ya. Makanya di sini kata-katanya al-hurrah. Ay kamilatal hurriyati wa mithluha al-khunsa. Fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Auratnya perempuan itu dari mana sampai kemana? Ini pengarang kitab ini menjelaskan atau membahas auratnya perempuan ketika sholat dulu. Auratnya perempuan ketika sholat yaitu jami'u badaniha, seluruh anggota badannya. Seluruh anggota badannya. Masih wal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan ya, kedua telapak tangan baik luar maupun dalam sampai ke pergelangan tangan. Ini auratnya perempuan ayu dhahran wa batnan ilal qu'aini, sampai ke pergelangan. Fala yajibu satruhuma wa dakhala fi ma siwahuma asy-sya'ru, termasuk rambut juga bagian dari auratnya perempuan. Nah, makanya wajib untuk berhijab. Nah. Kemudian pengarang kitab ini lebih berhati-hati lagi. Wa kadza batilul qadami, dan juga termasuk auratnya yaitu telapak kaki. Fayajibu satruhu, maka wajib untuk ditutupi, walau bil ardi, walaupun menapak di bumi. Jadi dalam keadaan sholat, maka dalam fikih itu ada membahas yang namanya muzah atau bungkus kaki atau kaos kaki, tapi dari kulit kalau muzah dia. Makanya hendaknya perempuan memakai kaos kaki ketika sholat kalau mengikuti mazhab ini, mazhabnya Syekh An-Nawawi. Karena apa? Karena auratnya perempuan seluruh anggota badannya selain wajah dan telapak tangan baik luar maupun dalam. Telapak kaki masuk ke dalam aurat dalam keadaan sholat ya, dalam keadaan sholat. Kemudian wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanibi, ini dalam keadaan sholat tadi ya. Jadi selain wajah, telapak tangan, ini auratnya perempuan dalam keadaan sholat. Kalau di luar sholat bagaimana? Kalau ketika berada di lingkungan laki-laki lain, tidak saudaranya, tidak suaminya ya. Bagaimana? Ai bin nisbati li nawdharihim ilaihima,
jami'ul badan, yaitu seluruh anggota badan, hatta wajhi wal kaffaini, seluruh anggota badan. Makanya ada yang memakai cadar. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu muka tetap boleh untuk terbuka walaupun di luar sholat. Makanya kalau mayoritas orang Indonesia itu yang diikuti mazhab Hanafi itu memakai hijab tapi tidak memakai cadar. Sebetulnya mazhab Syafi'i itu malah justru seluruh anggota badan di luar sholat, ya, ketika berada di lingkungan laki-laki lain itu. Kemudian walau inda amnil fitnati, walaupun dalam kondisi aman dari fitnah. Contohnya aman dari fitnah itu contohnya seperti ini, di masjid, gak mungkin kan di masjid bermaksiat kan, gak mungkin kan. Ini apalagi majelis taklim, ya, ada laki-laki yang tidak mahramnya, kemudian ada perempuan, ya, itu tetap wajib menutup aurat keseluruhan. Itu mazhab Syafi'i. Secara keseluruhan, kalau dalam keadaan sholat tadi kan selain muka sama telapak tangan tidak boleh karena itu anggota sujud kan. Gitu. Kemudian fayahrumu alaihim ayyamzuru ila syai'in min badaniha walau qalamata zufrin munfasalatin minhuma. Nah ini hati-hati para santri. Auratnya perempuan itu tidak harus yang masih nempel di anggota badannya. Auratnya perempuan tidak harus hal yang masih menempel di anggota badannya. Contohnya, misalkan Wahyu pulang paling belakang karena dia suka bersih-bersih masjid, silakan beres-beres sajadah di tempat akhwat, dapat rambut dilihat, apalagi dengan syahwat, haram. Paham? Jadi auratnya perempuan tidak harus hal yang masih menempel di tubuhnya. Nah, akhwat juga berhati-hati. Kalau potong kuku, ya, jangan di pinggir jalan. Nah, santrinya Ustadz Qadir, jangan potong kuku di pinggir jalan karena kukunya yang terlepas tetap masih aurat. Maka ketika membuang potongan-potongan dari auratnya sembarangan, artinya berarti mengumbar auratnya, maka terkena haram juga pemiliknya. Pak. Nah, ini auratnya perempuan. Karena perempuan itu lebih sensitif, ya, lebih sensitif itu. Barangkali kan ada yang kelainan, ya, melihat kukunya aja udah kemana-mana misalkan, misalkan, ya, itu. Makanya laki-laki itu juga nggak boleh pakai pacar juga, nanti takutnya ketika potong kuku dikira kukunya akhwat, disimpan, dan dulu saya tuh pernah pakai pacar juga. Ya, kita lanjutkan ya. Ini kalau berada di lingkungan laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian wa 'inda maharimiha ay bin nisbati lirijal al maharim wan nisa ma baina surrah wa rubbah ay mutlaqan ghairal kafirat fil hurra khassah wa kadza fil khalwah ma baina surrah wa rubbah. Kalau auratnya perempuan, ya, auratnya perempuan ketika berkumpul dengan atau ketika di hadapan laki-laki yang mahramnya, kakak kandungnya, orang tuanya, ya, pokoknya yang haram dinikah, ya, itu mahram. Maka ma baina surrah wa rubbah, seperti auratnya laki-laki, antara pusar sampai lutut, dan ketika bersama dengan perempuan sesama perempuannya, baik perempuan kafir ataupun muslim, atau kafirah ataupun muslimah, tetap auratnya antara pusar ke
sampai ke lutut. Maka ketika membuka antara surah dan rukbah ketika kumpul bersama perempuan, sesama perempuan, maka tetap haram, ya, tetap haram ketika nyuci barang. Nah, itu perlu diperhatikan untuk santriwati, ya, itu tetap harus menutup auratnya. Itu makanya kesimpulannya bahwa fatalakhasa anna lil hurrati arba'a auratin, maka sudah jelas bisa diambil kesimpulan bahwa auratnya perempuan yang merdeka yang tidak hamba sahaya ini ada sudut pandang, 4 sudut pandang. Yang pertama ketika sholat, maka jami'u badaniha, seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan baik luar maupun dalam. Kemudian yang kedua ketika berada di lingkungan pria-pria lain, yaitu seluruh anggota badannya tanpa terkecuali. Kemudian ketika berada di lingkungan mahramnya, ya, di lingkungan mahramnya, semuanya saudaranya sendiri, maka antara pusar sampai ke lutut. Ketika dengan sesama jenisnya sama, yaitu antara pusar dan lutut. Ada 4 sudut pandang. Padahal kalau laki-laki cuma berapa kemarin? Cuma 2 ketika sholat sama di luar sholat. Karena kalau laki-laki nggak takut diapa-apain, ya, rezeki dibiarin di pasar Jombang paling dia yang perempuan. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Jadi memang kita itu semuanya, ya, kita ini manusia ini dihiasi dengan hubbus syahawat, cinta keinginan, ingin ini, ingin itu. Yang belum menikah pengen menikah, yang sudah nikah pengen nikah lagi, ya. Ustaz Qadir ini Madura itu biasa. Luar biasa. Nah, itu manusia, hubbus syahwat, cinta keinginan, ingin itu, ingin ini, ya. Itu semua itu manusia itu memang perhiasannya memang seperti itu. Keinginan tapi dilanjutkan Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, keinginan untuk memiliki perempuan, syahwat kepada perempuan itu sudah perhiasannya manusia. Wal banin, cinta anak juga manusiawi, ya. Menikah lama belum punya anak pasti kena tekanan mental. Kadang kalau ditanya teman ketika reuni itu, ketika berkunjung ke mertua ditanya belum ada, itu tekanan mental juga, itu manusiawi, ya. Itu apa? Manusia. Jadi sudah menjadi nas Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan tambihun. Nah, ini tadi yang tadi far'un, yang ini tambihun. Far'un itu cabang. Biasanya kalau tambihun itu lebih ke hukum yang penting, tapi agak langka. Biasanya kalau tambihun, peringatan. Mana'a ar-rafi'i an-nazara ila farjis saghirati wa qata'a al-qadi Husain bi jawazin nazari ila farjis saghirati allati la tushtaha was-saghir aydan. Al-Imam Ar-Rafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh melihat kemaluannya perempuan yang masih kecil. Saghirah itu masih kecil, artinya saghirah itu masih 5 tahun ke bawah, pastinya belum mumayyiz, ya. Belum mumayyizah. Ini tidak boleh menurut Imam Rafi'i itu, ya. Kemudian waqata'a al-qadhi Husain bi jawazin nazari ila farjis saghirati. Kemudian al-qadhi Husain menjelaskan bahwa boleh melihat kemaluannya anak kecil, gitu. Nah, ini kedua imam ini ya tidak boleh disalahkan satu sama lain, semuanya benar.
menurut Imam Rafi'i tidak boleh melihat kemaluannya anak kecil yang di bawah umur, karena banyak kan sekarang beredar ya, pencabulan di bawah umur banyak sekali. Nah ini Imam Rafi'i mencegah, ada hikmahnya juga, karena tidak semua manusia ini normal, kadang-kadang abnormal ya, kadang-kadang jadi melihat anak kecil aja syahwat gitu. Tapi menurut Imam Qadhi Husain ini melihat secara umum, masa orang normal bisa syahwat dengan orang anak yang di bawah umur 5 tahun ke bawah. Nah ini maka sama-sama pendapatnya sama-sama benar ya. Jadi kalau menurut Qadhi Husain boleh, tapi kalau menurut Imam Rafi'i tidak boleh. Itu. Kalau menurut Imam Qadhi Husain ya, allati la tushtaha was-saghir aidan, anak kecil laki-laki juga, ini juga menurut Qadhi Husain boleh. Itu. Kemaluannya apa dilihat boleh. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i tidak boleh, baik perempuan maupun laki-laki. Wa qata'a al-Maruzi bil jawaz bis-saghir khassah wa ibahati dzalika. Kalau menurut Imam Al-Maruzi, kalau laki-laki kecil boleh, tapi kalau perempuan tidak boleh. Kalau menurut Imam Al-Maruzi, kesimpulannya ada 3 pendapat masalah kemaluannya anak kecil. Kalau menurut Imam Rafi'i tidak boleh dua-duanya, tidak boleh dilihat dua-duanya. Kalau menurut Qadhi Husain boleh dua-duanya. Kalau menurut Imam Al-Maruzi tidak boleh kalau anak kecil itu perempuan, tapi kalau laki-laki boleh. Ini masalah apa? Masalah yang kemaluan ya, bukan aurat, karena anak kecil belum ada batas auratnya kan. Kemudian zalika ibahati zalika tabqa atau tubqi ila bulughi sinnit tamyiz wa masirihi bihaitsu yumkinuhu satru auratihi 'anil nas. Nah, jadi ketidakbolehan ya kita melihat kemaluannya perempuan, kemaluannya anak kecil ya, yang laki-laki tidak boleh melihat kemaluannya anak kecil perempuan ya. Ini kalau menurut Imam Al-Maruzi. Kalau menurut Imam Qadhi Husain boleh dua-duanya. Kalau menurut Imam Rafi'i tidak boleh dua-duanya ya. Nah ini sampai tamyiz. Kalau tamyiz malah jatuhnya ke haram, bukan tidak boleh lagi, bukan dilarang lagi, jatuhnya ke haram ya. Kalau sebatas dilarang tidak ada hukum haramnya, itu bisa larinya ke makruh, bisa ke makruh tahrim, makruh yang mendekati haram gitu. Makanya hadis Rasulullah SAW ini tidak ada yang langsung mencetuskan yajibu, tidak. Tapi biasanya sebuah perintah ya, sebuah perintah. Kalau enggak gitu sebuah larangan, la yajuzu biasanya gitu. Atau apa? Nahaitukum, biasanya begitu. Aku melarang kalian untuk kaza wa kaza wa kaza. Biasanya seperti itu. Itu hadis Rasulullah. Kemudian yang bisa mencetuskan sebuah hukum bahwa ini wajib, bahwa ini adalah sunnah, bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah makruh, itu ijtihadnya para ulama ya. Kemudian ulama berijtihad sesuai dengan kemampuan ilmunya masing-masing. Masing-masing dari kata per kata diurai, bahwa ketika ada kata larangan ini dan setelahnya ada qayyid sebuah kata seperti ini, maka arahnya ke sebuah al-wujub, sebuah kewajiban. Nah, kemudian dilihat juga dari sanadnya. Dulu Rasulullah SAW meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini ketika ada peristiwa apa, itu hadis. Kemudian Al-Quran juga. Makanya kita tidak boleh mengambil sebuah hukum mentah dari Al-Quran atau hadis. Harus lewat penjelasan dan uraian atau ijtihad para ulama. Contohnya seperti kewajiban sholat. Tidak ada dalil yang sharih yang mengatakan yajibu di dalam Al-Quran. Tapi
Seperti puasa, kutiba alaikumusiyam. Kata-kata kutiba ini secara arti lughat, arti bahasa, kutiba itu artinya kataba, menulis. Secara arti. Akhirnya ditafsirkan oleh para ulama sesuai dengan ijtihadnya. Kutiba di situ artinya diwajibkan. Alaikum, atas kalian, asyam, berpuasa. Asyam di sini belum ada penjelasan Ramadan di situ karena ada alnya. Kemudian para ulama menafsirkan di sini adalah isim ma'rifat. Kesimpulan asyam di sini adalah syam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, ini apa? Ayat Al-Qur'an. Makanya ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas. Belajarlah kalian ilmu bahasa Arab dan ajarkan kepada yang lain ketika sudah mampu. Makanya bahasa Arab perlu kita pelajari juga, ya, itu. Tapi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, kalau bisa, kalau yang namanya santri belajar ya hendaknya satu kitab. Yang pertama biar babnya urut, pembahasannya urut. Setelah itu biar dapat berkahnya dari pengarangnya, biar dapat berkahnya dari sanad pengajarnya sampai ke Rasulullah SAW. Contohnya seperti nahwu dasar. Nahwu dasar itu pembahasan awalnya yang dibahas kalam. Kalam itu pembicaraan. Kenapa yang dibahas pembicaraan? Karena isi dari kitab, isi dari bahasa Arab itu ya percakapan. Contohnya Al-Quran, ya. Al-Quran isinya ya kisah ya percakapan, ya, itu. Maka kemudian awal pembahasan ilmu nahwu kalam, ya. Kalam di situ ada beda pendapat juga, ya. Yang dinamakan kalam itu apa? Yaitu sebuah kata yang tersusun, yang memberikan faedah, kemudian ada tujuannya dari yang mengucapkan. Kemudian ahli nahwu yang lain menjelaskan juga bahwa yang dinamakan kalam, yang dinamakan omongan itu tidak seperti itu, karena di sini ilmu nahwu fokus membahas bahasa Arab. Maka di situ pasti sebuah kata yang disusun, yang memberikan faedah, tapi kata-katanya harus bahasa Arab. Itu apa? Ilmu nahwu. Pokok pembahasannya yang pertama kalam, yang kedua tentang kalimat, tentang kata. Bahwa kata itu terbagi menjadi 3, yaitu kata, ada yang namanya kata kalimah isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya haraf. Nah, itu penting sekali. Nah, ini kadang-kadang saya singgung supaya supaya kalian ada ghirah, ada keinginan bahwa kita tidak cukup belajar Al-Quran, kita tidak boleh puas hanya cukup selesai kata menghafal Al-Quran. Masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari, masih jauh perjalanan kita. Apalagi mayoritas santri-santri Nurul Qalbi ini kan paling tua 21 tahun. 21 tahun aja rasa umur 15 tahun. Ya Pak. 8 tahun. Nah itu harus punya ghirah, ya, bahwa masih panjang perjalanan kita untuk menimba ilmu. Jadi kalau kita banyak ilmu itu kita akan enak. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki untuk menguasai dunia, untuk bisa mendapatkan dunia, maka kita butuh ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen mendapatkan akhirat, selamat akhirat, maka butuh ilmu juga. Kalau kemudian misalkan butuh keduanya, dunia oke, akhirat yes. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dapat dua-duanya, tetap butuh ilmu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian derajat yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Derajat yang kedua, beriman dulu. Tapi setelah beriman ya tetap belajar. Para sahabat-sahabat dulu berawal dari kafir, kemudian masuk Islam, kemudian imannya kuat,
kemudian ikut mensyiarkan agama. Akan tapi di luar itu beliau para sahabat juga selalu belajar ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat dulu hidup di era di mana Islam belum sempurna, belum turun wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Belum turun itu. Islam masih berkembang, wahyu masih terus turun, Al-Quran masih proses kesempurnaan. Nah, maka sekarang Islam sudah sempurna dan kita harus merawat dan menjaganya. Bukan berarti Islam butuh dijaga kita, akan tetapi kita butuh keselamatan dari Islam yang sempurna. Maka kita sebagai santri, apalagi ya sebagai santri yang notabene santri adalah orang yang setiap harinya bergelut dengan ilmu, hendaknya kita harus mencari kesempurnaan dan keselamatan dari Islam. Bagaimana caranya? Ya galilah ilmu sedalam-dalamnya, dan masa kalian itu masih lama. Ketika kalian sudah memutuskan untuk nikah misalkan, nah itu ujung tombak itu. Ujung tombak kalian itu pernikahan rumah tangga kalian, ya kan? Jadi ujung tombak kalian itu pernikahan. Jadi jangan putuskan itu dulu. Nanti kalau sudah sampai ujung tombak udah selesai. Ya. Tidak, istilahnya secara waktu juga sudah tidak leluasa. Ya. Sekarang aja murojaah jujur masih sering diingetin, apalagi udah baru pegang Al-Quran, istri Mas anterin ke puskesmas, tutup lagi Qurannya. Ya. Apalagi kalau lagi nyidam, Mas pengen buah mangga, padahal aku musim penghujan. Nah, kalau di kampung nggak ada. Nah, itu perlu kalian perhatikan hal-hal semacam itu ya. Fara'ud tajibu as-salatu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.